Nah, ini yang harus perhatikan. Makanya 21 hari ini banyak yang menyangka, ini cuma 21 hari aja, gampang, nggak ada esensinya. Nah, sebenarnya kalau kita mau berubah, jadi kita harus melakukan pola yang disiplin, yang konsisten dan komitmen. Seperti itu ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu, apalagi mau melakukan program penurunan berat badan. Beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol sama Pak Faisal Solihin di kediaman beliau. Jadi ya memang buat kita Bapak Ibu terutama ya yang ingin sukses di bisnis ini memang harus mulai sekarang itu membuat strategi yang baru Bapak Ibu. Ada kalanya cara-cara kita yang sukses sebelumnya mungkin 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, hari ini udah nggak valid lagi Bapak Ibu. Anda harus tetap mengupgrade skill Anda. Nah, sehingga semoga di 21 hari ini kita itu bukan untuk pertama-tama mau meningkatkan penjualan. Karena di bisnis apapun, termasuk di bisnisnya Bapak Ibu di sini adalah Anda harus mengenali siapa diri Anda. Itu pertama ya Bapak Ibu ya. Kenali dulu siapa diri Anda. Sudah kenal belum sama diri sendiri? Kenapa saya mengatakan begitu? Karena banyak orang dia nggak kenal sama dirinya. Contoh, jadi Anda tadi pagi niatnya bangun jam 5 pagi, misalnya untuk berolahraga, untuk sholat subuh misalnya. Lalu setelah jam 5 tadi, Anda tuh males kayak gitu. Besok aja deh, soalnya semalam capek, kerjaannya banyak. Pas hari ini Sabtu dan besok Minggu, ya udahlah santai dulu. Nah berarti itu Anda nggak kenal sama diri Anda. Kalau orang yang mengenali dirinya, dia punya komitmen Bapak Ibu. Jadi komitmen itu sudah harga mati, nggak boleh ditawar. Nah inilah yang akan kita lakukan 21 hari ke depan, supaya Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa belajar untuk meningkatkan disiplin diri. Orang sukses adalah orang yang disiplin, itu pasti. Jadi kalau ada banyak orang mengatakan bahwa untuk sukses di bisnis jaringan atau di bisnis Herbalife itu susah. Banyak orang mengatakan ini. Ya memang benar susah kalau Anda tidak mengenali diri gitu Bapak Ibu. Nah sebelum lanjut, saya mau ngobrol-ngobrol dulu ini sama kenalan ya untuk malam ini. Ini sebenarnya program mantra hati Bapak Ibu. Jadi kita punya mantra malam, manajemen transformation di malam hari. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Nanti Bapak Ibu yang tertarik bisa gabung di YouTube saya. Saya biasanya setiap minggu ada kasih live seminar atau live talk seperti ini ngobrol. Kita bisa diskusi, bisa mendapatkan hal-hal baru. Baik, saya mau lihat di sini Bu Rai ini. Bu Rai, boleh kenalan ya Bapak Ibu semua? Karena kalau di kelas training saya itu kan saya nggak sempat tanya Bapak Ibu, apalagi kemarin ada 100 lebih itu. Nah, sekarang mumpung kelasnya small, dan saya yakin small itu beautiful, small itu cantik. Saya mau kenalan lebih dalam. Oke, Bu Rai ini, silakan Bu Rai. Saya mau kenalan dulu dari mana, sudah berapa lama di bisnis Herbalife, apakah Anda leader, punya tim, atau apa gimana? Silakan Bu Rai. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Rai. Saya dari Denpasar. Saya dengan Kusira. Saya program Coach ya. Jadi di Denpasar saya di Herbalife. Biasa kebetulan saya baru di Herbalife ini kurang lebih baru 15 tahun. Wow, 15 tahun. Baru 15 tahun ya. Dan ya sudah punya tim juga, dan di sini saya ingin bergabung belajar lagi dengan Coach Wira. Jadi ingin mengupgrade diri gitu ya Coach ya. Jadi ingin belajar lagi mengupgrade diri karena saya merasa saya kayaknya harus ada sesuatu yang saya dapatkan. Jadi saya harus punya sesuatu yang baru, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi kita harus ya mempositifkan diri, kemudian mengupgrade diri supaya kita juga bisa mengajak tim kita. Seperti itu. Ibu pernah ikut kelas saya sebelumnya, Bu? Belum. Ini baru pertama kali di kelas Kusira.
Kalau yang live dulu waktu kita ada training Bali special training coach, ya bisa ikut. Waktu di Aston ya? Ya, Aston ya? ya. Oh, iya. Oh, berarti Ibu pas kemarin belum ikut? Yang kemarin yang kalau nggak salah teman-teman ada yang ikut patroli itu ya, saya Nah, belum patroli. ikut, jadi Belum. ketinggalan informasinya. Oke. Iya, Ya. coach, ya. Baik, Bu Rai, terima kasih ya. 15 tahun, keren banget. Siap. Oke. Lanjut di sini Ibu siapa ini ya? Sebentar, saya cek dulu nih di screen saya. Bu Hartini, Bu Hartini, saya random aja ya, Bu Hartini. Malam Bu, apa kabarnya? Malam Pak, alhamdulillah baik. Ya, oke. Ibu boleh cerita dari mana, udah berapa lama di Herbalife? Timnya ada berapa, boleh? Iya. Saya di Herbalife udah 11 tahun Pak. 11 tahun ya. Wow. Iya. Dulu Pak, saya punya tim. Ya. Aduh sedih juga ya. Mungkin waktu itu saya kurang fokus ya. Terus satu-satu sempat juga sih pengen apa sih untuk sekarang ya untuk 11 tahun jujur ya Pak ya, kayaknya perjuangan saya agak berat banget. Kalau dibilang mau nangis tapi saya masih bertahan. Saya masih bertahan di Herbalife karena kembali lagi aja sih Pak, niatnya saya pengen saya sehat, terus menyehatkan sekelilingnya dulu dalam skup yang kecil lagi. Emang sekarang ini saya masih di rumah ya, NC-nya masih di rumah. Waktu itu sempat ramai emang di luar rumah, artinya saya sewa tempat. Jadi sekarang saya lebih banyaknya ke sosmed, lagi mau belajar sosmed Pak, di IG, di WA gitu. Alhamdulillah sih sedikit-sedikit saya membuat postingan gitu ya dari yang baru saya pelajari dari sini. Ya insya Allah sih Pak, saya kayaknya sih yakin aja sih, Bismillah. Saya percaya sih, makanya saya pengen ikut terus sih sama latihan dari Pak Coach Wira. Terima kasih Pak. Ya, Ibu Hartini dari mana Bu? Saya dari Jakarta Utara Pak. Oh, Jakarta Utara. Ya, makasih ya Bu Hartini. Kita lanjut Bu Neni. Bu Neni, silakan Bu Neni, perkenalan. Dari mana, berapa lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nini Triana. Saya dari Malang. Mentor saya Mbak Dewi Isma. Alhamdulillah saya di Herbalife udah 2 tahun. Dalam perjalanan ini ya masih banyak kendala Coach Wira, tapi saya insya Allah tetap bertahan. Mudah-mudahan bisa ke depannya lebih baik, tetap berusaha dan tetap melakukan. Insya Allah tetap bertahan Coach Wira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lanjut di sini ada Bu Nur ya, Bu Nur Hayati. Silakan Bu, perkenalan karena ini agak mulai banyak. Perkenalan, nama, asal, dan sudah berapa lama di Herbalife. Selamat malam Coach Wira. Nama saya Nur Hayati, saya dari Malang. Saya ikut di Herbalife ini sudah 6 tahun. Alhamdulillah dengan mengikuti di Herbalife ini saya semakin sehat, saya semakin bahagia karena ketemu teman-teman yang positif, apalagi sekarang ditambah dengan pelajaran dari Coach Wira yang sangat membantu saya untuk ketemu dengan para konsumen itu jadi lebih akrab lagi. Terima kasih Coach Wira. Oke, terima kasih Bu Nur ya. Kita lanjut Pak Rusba. Pak Rusba silakan Pak, monggo. Masih di mute Pak. Oke, alhamdulillah, terima kasih Coach Wira dan teman-teman sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusba Dewi Nusa. Asal saya dari, sebenarnya saya ceritanya panjang Pak ya. Saya aslinya dari komunitas Malang. Mengenal Herbalife ini dari komunitas Malang. Tadinya saya mengenal Herbalife ini beberapa tahun silam dari tahun 2007. Nah, berselang singkat kata, bla bla bla, mungkin saya kurang begitu. Mungkin egonya pada saat itu masih tinggi ya, Coach. Jadi vakum 2013. 2009. Akhirnya saya hijrahnya ke Kutai Timur. Alhamdulillah sponsor saya adalah dari ini dan Pak Heri. Beliau adalah mentor yang terbaik saya. Dari mana saya mengenal Herbalife. Herbalife itu sudah beberapa tahun silam. Saya kembali ke Herbalife itu karena beliau selalu follow up saya dengan baik. Dan di situ juga saya merasa kesehatan saya juga merasa terganggu. Alhamdulillah saya akan kembali ke Herbalife sampai saat ini. Hijrah saya ke Kutai Timur, dari Kutai Timur saya baru gabung di Herbalife 6 bulan yang lalu. Jadi saya kembali stand up lagi di Herbalife 6 bulan yang lalu. Padahal 7 tahun yang lalu, maaf ya teman-teman komunitas Malang, saya adalah dulu mungkin sponsornya supervisor, padahal supervisor saya dulu tahun 2007-2008 sudah sampai level segitu. Mungkin belum rezekinya, saya akan belajar lagi dengan adanya Coach Wira, motivasinya yang sangat luar biasa. Saya kepingin belajar lebih banyak lagi, lebih mendalami lagi, biar enggak sampai gagal. Ya, terima kasih ya Pak Rusba. Ada hijrahnya ini ya. Oke, saya lanjut sama ini Ibu Yoga ya, Bu Yoga Andri ya. Ada nggak ya? Kameranya off. Masih yoga. Oh, Mas Yoga. Mas Yoga. Ada ya. Kita Bu Jumati ya, Bu Jumati Ambar. Silakan Bu. Mari kenalan dulu. Nama, dari mana, sudah berapa lama gitu aja. Monggo Bu. Masih di mute Bu mikrofonnya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malang. Saya ikut Herbalife sudah 6 tahun yang lalu. Berapa tahun yang kemarin, alhamdulillah banyak tim, tapi sekarang protol. Maaf, karena ya banyak yang ini pandemi. Jadi kami lakukan offline, tapi sekarang online. Ya, kami harus masih banyak belajar lagi. Alhamdulillah adanya Coach Wira, kami mulai kemarin ikut, semakin semangat, dan sekarang ikut lagi. Terima kasih. Ya, makasih Bu Jumati ya. Lanjut ke Ibu Tri Ismayani, bukan Ismayanti ya, Ismayani. Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Tri Ismayani. Saya dari Lawang, Malang, timnya Pak Heri Tribasuki. Saya sudah mengikuti Herbalife atau ada di Herbalife ini kurang lebih 5 tahun lebih ya. Bukan alasan sih kalau kita mau belajar dengan usia saya yang sudah 57, saya yang awalnya memang kurang mampu di iklan, tapi saya syukur teman-teman banyak yang menolong meskipun di masa pandemi banyaklah yang kekurangan yang saya hadapi, tetapi saya tetap bertahan di Herbalife dan memulai kembali dengan pertolongan atau bantuan dari Pak Wira. Semoga harapan saya ke depan saya bisa
bisa lebih baik lagi, sehingga tim-tim saya yang ada yang sebagian tidak lanjut, tetapi saya terus bersemangat untuk menolong mereka sehingga mereka pun bisa memperoleh kesehatan melalui Herbalife ini. Seperti saya memang berawal dari kesehatan untuk mengkonsumsi ini, tapi saya bersyukur kesehatan saya semakin membaik. Itu yang saya peroleh, dan saya juga ingin menolong orang-orang untuk lebih baik lagi. Dan semoga melalui pelajaran yang akan saya dapatkan ini pun bisa menolong untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Bintang. Luar biasa. Jadi tampilannya belum kayak 57 Bu, masih 10 tahun lebih muda karena Herbalife. Oke, Ibu Wiji Rahayu, silakan Bu. Nama, dari mana, lalu udah berapa lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiji Rahayu, usia 45 tahun, hasil produk turun 17 kilo di Herbalife, begitu, dengan pola makan sehat tentunya. Ya, saya di Herbalife 4 tahun lebih, dan saya itu memang lulusan SMP, Coach, jadi harus training, belajar. Pokoknya manut, pasti katut member saya. Terima kasih, selamat malam semuanya. 45 tampak 35 Bu. Wah, ini alhamdulillah Coach Wira juga nampak 25. Kemudian Wiwi ya, siapa nih Wiwi ya? Silakan Bu Wiwi Prihatini. Masih di mute Bu? Halo, selamat malam Coach Wira dan teman-teman semua. Saya Wiwi, 2008 mulai di Herbalife, dan saya sekarang tinggal di Bali. Oke, terima kasih. Singkat, jelas, padat. Makasih Bu Wiwi ya. Silakan Bu Dewi Ismawati. Oke, selamat malam Coach. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Dewi Isma. Saya seorang leader. Saya ikut training ini. Awalnya saya nggak ngerti, gagal fokus. Tapi banyak tim saya yang ikut, langsung saya masuk aja, ini tadi mendadak kurang 5 menit. Terima kasih Coach, sudah diizinkan. Saya sudah 7,5 tahun di Herbalife. Alhamdulillah pencapaian yang luar biasa, di luar apa yang saya impikan. Tapi tetap saja saya ingin bisa belajar, karena saya ingin seperti mentor saya, Bapak Heri dan Bu Daridi, Presiden tim. Terima kasih Coach Wira, selamat malam. Ya, makasih Bu Dewi. Luar biasa ya. Bu Bijah ya. Bihijah. Silakan. Masih di mute Bu mic-nya? Oke, Assalamualaikum, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Bija, saya dari Dumai. Saya seorang leader, mentor saya Ibu Eri. Saya di sini ingin belajar lagi bersama Coach Wira, ingin menjadi yang lebih baik lagi agar bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Terima kasih Coach Wira, siap belajar. Terima kasih ya. Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yeni dari Malang. Saya ikut Herbalife masih 2 tahun, tapi yang fokus masih 1 tahun. Tapi alhamdulillah 1 tahun ini saya bisa buka rumah sehat sendiri. Dan terima kasih mentor tercinta saya, Dewi Isma. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Lanjut Bu Ayu Putri. Mic-nya Bu. Ya, halo, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Ayu Putri, asal dari Ndau, Malang. Mengikuti challenge 21 hari ini, ingin benar-benar fokus di Herbalife. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ayu, singkat, jelas, padat. Bu Dita, silakan.
malam. Selamat malam, Coach. Kenalkan, nama saya Dita. Saya umur 34 tahun. Saya dari Riau. Justru saya ini dok, agak ini, Coach. Saya bukan seorang bagian dari Herbalife gitu. Sepertinya dari tadi ibu-ibunya memperkenalkan diri dari Herbalife. Saya itu seorang pegawai swasta dan ibu rumah tangga. Apa saya salah kelas ya, Coach? Oh enggak, kita 21 hari buat semua orang, Bu. Kebetulan yang banyak ikut dari Herbal. Oh iya. Keren, Bu, kalau begitu. Ya, saya dapat info ini kebetulan dari teman yang Herbalife. Saya memang tertarik awalnya ketika teman cerita, ketika waktu itu saya curhat sama salah satu teman yang di Herbalife. Saya pengen sesuatu yang saya pengen nantinya nggak selalu jadi pegawai swasta gitu. Saya pengen punya bisnis, pengen fokus ke salah satu, pengen punya bisnis gitu, Coach. Jadi pengen nanti suatu saat resign dari kerjaan, pengen fokus. Terus kebetulan beliau ngasih tahu ini kebetulan ada kelasnya Coach Wira dari Bali. Kalau mau silahkan. Jadi saya sebelumnya nih pas ibu-ibunya memperkenalkan diri, apa saya salah kelas atau gimana gitu. Justru udah bener nih. Justru udah bener. Iya, sangat benar. Ya. Oke, Oke ya, terima kasih Bu Dita. Lanjut Pak Heri. Ada Pak Heri ya? Pak Heri off cam ya? Oke, ada Coach. Ada, oke. Oke. Ini yang mentor luar biasa, saya dengar beritanya dari Seantero Malang ini. Luar biasa karena biasa di luar, Coach. Iya. Oke. Pak Heri udah berapa lama, Pak? Di Herbalife saya baru 17 tahun, Coach. 17 tahun. Wah, keren. Kayaknya ini nggak perlu banyak ditanya, Pak Heri. Pengalamannya udah banyak. Ya. Ketemu 17 tahun yang lalu ditemukan Pak Faisal di Pontianak di Hotel Kapuas. Iya. Kemarin beliau cerita. Dijerumuskan ke Herbalife. Iya. Baik Pak Heri, terima kasih ya. Kita sapa lagi teman yang lain. Oke. Kemudian ya. Bu Muldalifah, silakan Bu, kenalan. Selamat malam, Coach. Nama saya Muldalifah ya. Saya dari Sampang, Madura. Saya mengenal Herbalife hampir 8 tahun, Coach. Mengikuti trainingnya Coach Wira itu dari awal, patroli juga. Karena saya menurut kata mentor, saya pengen selalu jauh lebih baik. Terima kasih, Coach Wira. Ya, keren Bu. Terima kasih Pak Heri. Ya. Bu Ismi, silakan Bu Ismi, lanjut. Ya, selamat malam semuanya dan selamat malam Coach Wira. Saya Ismi dari Surabaya. Masuk HBF awalnya hanya sebagai konsumsi aja, sebagai konsumer. Terus untuk mencoba bisnisnya baru tahun 2019. Jadi untuk ikut bisnis itu 2 tahun. Nah, di sini saya yaitu karena memang background saya bukan seorang pebisnis atau entrepreneur ya. Ini saya mau mencoba untuk mengupgrade diri ya. Berkata-kata istilahnya seperti itu. Background saya adalah ibu rumah tangga gitu. Yang awalnya mengalami tas, berhasil turun hingga saat ini stabil 20 kilo. Nah, itu saya mau masuk dunia. Nah, kebetulan yang saya temui adalah bisnis Herbalife dan saya ketemu Coach Wira ya lewat ini IG-nya Pak Faisal itu yang waktu itu loh streaming itu. Live ya. Waktu live ya itu ya. Training pertama kali yang itu yang pertama itu, terus kemudian patroli, terus ya saya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Gitu. Terima kasih. Oke, makasih Bu Ismi. Bu Romlah, silakan Bu.
Oke, terima kasih Coach Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Romla. Usia 33 tahun, saya dari Sampang, Madura. Saya timnya Bunda Move. Ya, saya di Herbalife baru 1,5 tahun Coach Wira. Dan saya di Herbalife belum begitu paham dan mengerti, maka dari itu saya selalu mau manut sponsor mentor, saya selalu ingin belajar dan ingin pintar. Apalagi ada kelas dari Coach Wira, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk saya. Saya ingin perubahan dalam hidup saya, Coach. Maka dari itu saya ingin selalu belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Romla. Lanjut, di sini ada Jatiningtyas. Nah, kuncinya ada. Jatiningtyas. Iya. Terima kasih. Bu, perkenalan sebentar saja. Saya dari Malang. Saya usia 61 tahun. Saya mengenal minum produk ini sejak tahun 2004, tapi saya fokus ke bisnisnya kurang lebih sudah sekitar 11 tahun ini. Dan alhamdulillah merubah semua kehidupan saya dan keluarga. Sponsor saya adalah anak saya, tapi mentor saya adalah Pak Heri dan Bu Rini. Saya dari Malang. Terima kasih, Coach Wira. Wow, keren ini. Usia 61 masih semangat. Semangatnya 16 tahun ini, semangat. Luar biasa Bu Jatiningtyas ya. Oke, kita lanjut. Sekarang ada Sukadiana. Oke, malam Coach. Ya. Nama saya Putu Gede Sukadiana dari Bali. Tapi tinggal di Denpasar. Apa lagi ya? Saya kira itu aja dulu sih, Coach. Di Herbalife atau di luar? Di luar Herbalife, Coach. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ada yang belum ya? Sudah semua sih saya pikir ya. Kita akan mulai aja Bapak Ibu untuk menyampaikan program 21 hari ini. Dan lagi tahun lalu kami melaunching banyak sekali yang hadir, terutama yang ada di bisnis jaringan networking. Karena pada prinsipnya untuk berbisnis apapun, kita harus mengenali pertama diri kita sendiri, dan yang kedua mengenali orang lain, ya. Dan kalau Anda di jaringan, rumusnya adalah harus patuh, harus Anda harus manut. Kalau tadi udah saya dengar banyak sekali Bapak dan Ibu yang manut, karena kepatuhan adalah bentuk kedisiplinan untuk bisa sukses. Nah, kalau kita sudah manut, ngikutin para leader, biasanya jalannya akan lebih mudah karena leader sudah membuktikan. Jadi dia udah tembang semua. Sekarang Bapak Ibu tinggal ngikutin jalannya saja. Nah, semoga di pertemuan kita malam hari ini bisa mendapatkan panduan ya. Saya akan kasih panduannya. Nanti saya akan kirimkan jurnalnya ke Bapak Ibu semua. Dan tolong diperhatikan, jurnalnya wajib diisi setiap hari selama 21 hari. Jadi tidak boleh ada alasan apapun. Misalnya nanti ada yang bilang, Coach saya lupa ngisi. Berarti Anda harus menuliskan bahwa Anda hari itu tidak melakukan sesuai dengan checklist. Nanti saya kasih checklistnya setelah sesi ini, sehingga besok pagi kita sudah mulai bisa program 21 hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah tentang komitmen, bukan komat kamit. Karena untuk sukses, kalau Anda nih misalnya punya klien yang mau nurunin berat badan, sebenarnya diikutkan program ini sangat bagus. Karena dia akan disiplin 21 hari mengikuti polanya. Dan tanpa sadar, di 21 hari itu udah jadi kebiasaan. Nah, ya. Sekarang kita akan lanjut aja. Saya buka nanti sesi pertanyaan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Yang jelas di sini saya mau memaparkan produk atau konten-konten yang akan kita lakukan selama 21 hari ke depan. Ya,
Kita akan mulai saja. Sudah siapin kopi ya? Kalau atau shake. Nah, jadi malam-malam Bapak Ibu yang dari teman Herbalife, jadi lebih fit sekali semua ya. Dari fit badannya, fit pikirannya, fit imannya, fit uangnya. Ini kan keren banget semua gitu ya. Makanya harus congruence. Ketika kita bicara produk, kita harus mengkonsumsi produknya dan kita harus menunjukkan kualitas diri kita. Bahkan tanpa ngajakin orang, orang itu udah melihat tampilan kita. Sudah melihat tampilan kita. Jadi itu yang perlu kita perhatikan nanti Bapak Ibu. Ini saya mau satu kayaknya belum saya sapa ini ya. Ada Mbak Jamiah ya. Ini dari Balikpapan saya. Seingat saya ya dari Balikpapan. Monggo Mbak, silakan sebentar. Biar nanti dalam hatinya, lu kok saya nggak disebut gitu. Silakan dulu kenalan. Assalamualaikum semuanya. Ada suara Jamiah, Coach? Jadi nama asal udah berapa lama di Herbalife? Nama saya Jamiah, umur saya sekarang 22 tahun. Terus itu saya di Herbalife udah masuk 2 tahun setengah. Jamiah udah total turun 34 kilo karena PR Jamiah 40 kilo. Wow, keren. Kenapa Jamiah mengikuti training ini? Ya pastinya ingin belajar terus sih. Karena juga ya cuma lulusan SMA, jadi namanya Jamiah juga pengen bantu banyak orang, ya Jamiah harus belajar. Terutama dari dirinya Jamiah dulu, gimana bisa bantu orang kalau Jamiahnya nggak punya skill atau cara-cara buat bantu orang itu. Itu aja sih, Coach. Oke ya, terima kasih. Nah ini yang kemarin saya bilang Jamiah setelah praktekkan hypnotic communication-nya langsung dapat 3 customer gitu ya, Jamiah ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung aja. Di sini saya sudah siapkan. Nanti minggu depan kita akan Zoom lagi. Kita akan evaluasi apa yang sudah dilakukan. Dan kita akan berjumpa sama masalah-masalah internal kita, Bapak Ibu. Hari pertama, perjuangan sejati Anda dimulai. Berjuang dengan rasa menunda, rasa malas, kemudian ada suara-suara dalam diri yang mungkin akan konflik, ada masalah di rumah, di keluarga, dan seterusnya. Bakalan seni banget di perjalanan kita 21 hari ini sama-sama. Makanya saya pastikan setelah 21 hari, Anda, Bapak Ibu semua, dan teman-teman di sini tidak hanya bisa digunakan untuk sukses di bidang satu bisnis Herbalife saja. Tapi kita bisa mengenali diri kita, dan apapun yang kita akan lakukan akan menjadi lebih baik. Karena perjuangan kita nanti, Bapak Ibu, adalah berjuang melawan diri kita sendiri. Di mana ada self-talk, suara-suara dalam hati kita itu yang selalu konflik. Saya sering mengatakan, kalau kita mau ingin punya uang banyak, maka kita harus punya belief yang tepat tentang uang. Sekali lagi ya, kalau mau dapat uang banyak, Anda harus menciptakan belief atau keyakinan yang benar dan tepat tentang uang. Kalau belief atau keyakinan Anda tentang uang itu salah, maka Anda nggak akan pernah dapat uang. Contoh begini, ada orang yang ketemu saya, Coach, saya pengen punya uang 10 miliar, saya ingin kaya, saya ingin sukses. Tapi, kata dia, tapi kalau saya banyak punya uang, takutnya nanti saya begini, takutnya nanti suami saya nanti begitu, takutnya anak saya nanti begini. Itu yang saya maksud dengan keyakinan yang tidak selaras tentang uang, Bapak Ibu. Nah, berarti kita bisa ngecek dong, apakah Anda sudah selaras? Kalau Anda mau dapat uang banyak, Anda harus selaras dengan uang. Harus positif dengan uang, jangan negatif. Karena di luar banyak Bapak Ibu yang mengatakan, yang penting aku bahagia sama keluarga, uang itu nggak penting, uang itu bisa sumber dosa, sumber masalah, itu tidak selaras sama uang. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, kita mau kerja keras seperti apapun, tidak bakalan dapat uang. Percaya sama saya. Karena energi dalam tubuh kita yang termanifestasikan di pikiran kita, di perkataan kita, sama di tindakan kita itu nggak selaras. Dan kita akan ketemu orang-orang yang berpikirnya sama seperti itu. Tanpa sadar, lalu kita berpikir, saya kok
jadinya kurang motivasi ya. Saya kok jadinya kurang nyaman. Karena kita ketemu orang-orang dengan energi berpikir yang sama. Dan itu penyebabnya bukan karena Tuhan, bukan karena alam semesta, karena kita yang memancarkan itu, Bapak Ibu. Kita yang memancarkan ke orang-orang bahwa uang itu masalah, bro, sis. Nggak usah, yang penting kita bahagia, wes. Nah, ini kan menjadi banyak pertentangan. Jadi pertama, kalau Bapak Ibu ingin kaya, ingin mendapatkan uang yang banyak, keyakinan Anda, belief Anda harus benar, harus kongruen, harus selaras. Selaras bahwa uang itu baik dalam hidup saya. Misalnya, contohnya, saya punya uang banyak, saya kaya, saya mau berangkatkan orang satu kampung, saya umroh gratis misalnya. Nah, itu satu keyakinan yang benar, keyakinan yang selaras. Pasti alam semesta akan mendukung kita. Itu sudah pasti, Bapak Ibu. Nah, kenapa banyak orang nggak bisa closing misalnya, rezekinya seret, rezekinya mampet? Itu karena di dalam dirinya banyak masalah. Cara berpikirnya negatif, kayak gitu ya. Cara berpikirnya negatif, kemudian dia punya keyakinan yang tidak selaras, dia sering ragu, dia sering mengeluh, dia sering takut, Bapak Ibu. Takut tuh misalnya begini, waduh transferan sudah masuk 10 juta. Wah, 3 harinya wis habis sudah, nggak tahu kemana. Tanpa sadar, kita takut dengan uang. Kita takut uang kita habis. Saya kalau boleh mengizinkan Bapak Ibu sharing dari pengalaman saya melatih mungkin sudah ratusan ribu orang di seluruh Indonesia sejak tahun 2008. Jadi saya sering menyarankan, jangan takut sama uang. Kalau Anda takut kehabisan uang, uang itu tidak mau dekat-dekat sama Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau dapat uang banyak, Anda harus bersahabat dengan uang itu sendiri. Misalnya nih, lagi belanja, Anda membeli sebuah produk, lagi jalan-jalan di mall, ya. Lalu Anda lihat satu harga jam tangan, misalnya harganya, misalnya nih contoh aja 50 juta. Lalu ada orang-orang yang kaget, wah jam tangannya 50 juta, ngapain gitu? 50 juta kalau kita pakai beli ini lebih mending. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu. Selaras aja, ya. Bahkan Anda boleh mengatakan, oh ini 50 juta, suatu saat saya beli jam ini. Itu namanya Anda menyelaraskan diri. Tolong mulai malam hari ini Anda jangan berkomentar terhadap apapun yang Anda lihat yang Bapak Ibu belum mampu Anda beli. Itu karena menjadi satu belief nanti, menjadi satu keyakinan. Nah ini nanti yang saya akan bahas di patroli kita pada tanggal 24, cara mengubah penolakan menjadi penerimaan. Karena kita akan berbicara tentang belief di sana, belief system. Ya, itu yang pertama. Jadi selaraskan diri Anda, kalau mau dapat uang yang banyak, Anda harus selaras positif dengan uang. Kalau Bapak Ibu mau closing, harus selaras sama yang mau di-closingin. Calon customer Anda, kalau dia mikirnya negatif, Anda harus selaras. Ya, jangan ikut negatif. Kemudian kalau Anda mau berdoa, sembahyang, atau mau sholat gitu, Anda harus punya keyakinan yang benar tentang sholat. Baru hasilnya akan baik. Tidak boleh konflik. Nah, 21 hari ke depan, kita sama-sama akan monitoring keyakinan diri kita, Bapak Ibu. Kenapa kalau kita ada grup bagus, dan kalau Bapak Ibu punya tim, akan lebih baik jika seandainya timnya itu dimasukkan, diajak. Artinya sama-sama akan merasakan perubahan. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena dalam satu organisasi yang sering saya jumpai, ya Bapak Ibu yang masih mic-nya nyala bisa di-mute dulu ya. Oke. Jadi selama saya memberikan program pelatihan, di situ saya melihat di perusahaan atau di dalam bisnis yang terjadi itu adalah ketika ada orang ketiga memberikan pemahaman, itu akan jauh lebih diterima. Di sini saya lihat Pak Heri misalnya. Pak Heri udah ngasih motivasi berkali-kali sama orang-orang timnya. Mungkin bobotnya 50% diterima. Karena udah saking seringnya. Lalu misalnya ada orang masuk nih memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan. Bahkan yang disampaikan itu sama dengan Pak Heri. Tetapi penerimaannya berbeda. Kayak gitu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita punya anak
Anak kita diomongin, kita udah ngomong terus, dia nggak berubah-berubah. Begitu ada orang lain nasihatin, berubah dia. Nah, artinya, Bapak Ibu kalau ada tim Anda itu harus dititipin ke orang ketiga, supaya dia dilatih di orang ketiga itu. Nah, ketika dia udah jadi matang, Bapak Ibu akan lebih mudah lagi memboosting orang ini atau memboster, menyemangatkan orang ini lagi. Karena bisa jadi dia udah tahu, begitu Bapak Ibu mau ngomong aja dia udah tahu. Saya udah tahu pasti ngomongin begini. Bahkan dari pengalaman saya mengcoaching beberapa perusahaan asuransi, Bapak Ibu, perusahaan terbesar di Indonesia seperti Prudential, Allianz, Generali, gitu ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang minta saya untuk mengcoaching timnya. Karena saya pernah coaching satu agensi itu yang omsetnya 300 juta, dalam 3 bulan itu dia bertumbuh sampai 3 miliar penjualannya. Karena intensif, saya pandu setiap bulan, ya kita buat sesi yang seperti ini. Jadi timnya dimasukin, sehingga leader itu tidak terkesan untuk memaksa kayak gitu. Begitu jumpa sama saya kan kita akan berbicara tentang banyak hal. Jadi seolah-olah ringan, enak, menyenangkan, gurih gitu. Sehingga setelah dia ikut di kelasnya saya, dia kembali ke leadernya akan lebih luar biasa sekali. Karena pendekatannya banyak Bapak Ibu. Saya punya emotional intelligence. Kalau Bapak Ibu pernah dengar di NLP itu saya sampai master, beberapa aliran saya ikut. Dan tidak hanya di situ, saya juga belajar lebih dari 20 pendekatan kelas personality development. Jadi ada banyak personality development yang bisa dipelajari. Jadi disitulah saya biasanya kalau di networking, saya menggunakan emotional intelligence, Bapak Ibu. Kenapa menggunakan emotional intelligence atau kecerdasan emosional? Karena leader pada satu tahap ketika dia udah merasa sukses, egonya dia bisa naik, lalu dia merasa superior, dia merasa paling bisa, dia merasa jago. Nah ini seringkali terjadi jika dari sekarang tidak diberikan yang namanya ilmu kecerdasan emosional. Nah di Indonesia, ilmu kecerdasan emosional ini masih jarang sekali yang mempelajari Bapak Ibu. Karena susah. Jadi untuk menjadi trainer ini susah di kecerdasan emosional. Beda sama yang lainnya. Nah, saya dapat lulusan kecerdasan emosional dari Dr. Stephen Tin dari Kanada. Jadi ini sangat bagus membantu leader-leader yang biasanya sedang konflik di internal. Nah, begitu diberikan kecerdasan emosional, semua akhirnya pada sadar diri. Nah, ketika sadar diri, oh ternyata saya terlalu begini ya. Itu bagusnya Bapak Ibu. Nah, ketika kita tidak bisa mengenali emosional kita akan selalu merasa benar. Kita akan selalu merasa paling baik. Nah, itu dia. Makanya saya saranin Bapak Ibu nanti, gimana kalau ada yang mau ikut besok nih misalnya. Nanti Bapak Ibu timnya boleh aja didaftarin, karena kan kita baru mulai besok nih, besok hari. Jadi nanti kalau Bapak Ibu selesainya 21 hari, berarti yang baru masuk besok, dia selesainya di 22 harinya, plus 1 hari lagi. Intinya adalah, kita harus rame-rame punya komunitas untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Intinya di situ. Untuk bisa bertransformasi Bapak Ibu. Begitu 21 hari sudah menjadi habit, nanti kita akan mau ngerjain apapun, itu akan bisa lebih baik, lebih sukses, lebih konsisten, dan lebih komitmen. Oke, nah kita akan masuk ya. Saya pernah sampaikan bahwa mental set orang sukses itu adalah 90% itu karena behavior, karena sikapnya, perilakunya. Dan yang kedua adalah habit Bapak Ibu, karena kebiasaannya. Nah 21 hari ini, kita mengubah dan menyelaraskan kebiasaan kita. Ini yang paling jadi penting. Lalu yang ketiga adalah keyakinan, belief. Karena saya sudah mengcoaching banyak orang, problemnya itu adalah di belief system, di value-nya dia, Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar itu di patroli. Nah, di patroli saya akan bahas semua. Tapi di kelas 21 hari ini, kita lebih ke live session-nya. Bapak Ibu ngalamin apa? Nah, nanti di minggu depan kita akan ketemu lagi di kelas Zoom ini. Kita akan bahas. Ya, yang penting Bapak Ibu komitmen dan patuh mengikuti apa yang saya sampaikan. Kalau nggak patuh, berarti Anda nanti bisa gagal di 21 harinya. Ya. Jadi ada behavior pertama, yang kedua itu adalah habit, kebiasaan, yang ketiga adalah belief.
Maka kita harus menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Itu tadi saya katakan di awal, kenalilah dirimu. Ya, kalau kita kemarin nunda-nunda, hari ini masih nunda, ya berarti kita nggak kenal sama diri kita. Ya percuma aja mau ikut kelas training apapun, karena kita nggak berubah, Bapak Ibu. Minggu lalu kita misalnya tidak follow up customer. Minggu ini kita nggak follow up lagi dengan berbagai alasan. Berarti kita nggak kenal sama diri kita. Orangnya kenal, yang buruk pasti dia akan hilangkan. Jadi pesan saya malam hari ini, mulai sekarang Bapak Ibu, Anda harus catat baik-baik, Anda harus siap berkomitmen untuk berubah. Kalau sudah pernah menunda, mulai detik ini Anda jangan lagi menunda. Kalau masih menunda, Anda nggak kenal sama diri Anda. Ibaratnya, Anda tinggal satu rumah, tapi tidak kenal sama siapa yang ada di kamar-kamar itu. Nah, itu kejadiannya ya. Oke. Nah, saya mau mengatakan ini di seminar saya sebelumnya, di training saya tepatnya ya, karena kalau seminar kan biasanya kita nggak latihan, nah itu seminar. Kalau training atau workshop kita bisa berlatih. Seperti yang Bapak Ibu sudah ikutin di sesi patroli saya, pakai training online saya. Jadi Anda akan punya skill ini tidak hanya untuk di bisnis Herbalife, tetapi untuk kehidupan kita bersama. Mau ngomong sama anak, mau ngomong sama pasangan, mau di masyarakat, di mana saja ilmu ini berguna, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya banyak orang peserta training saya mengatakan investasi yang dikeluarkan itu sangat murah jika digunakan seumur hidup saya, katanya. Sangat murah, katanya. Karena kalau Anda belajarnya cuma motivasi saja, itu sudah kebanyakan. Motivasi nggak pernah cukup, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi, don't be yourself, but grow yourself. Jangan lagi menjadi diri Anda. Untuk kondisi tertentu ya, Anda harus bijak. Don't be yourself. Jangan menjadi dirimu, but grow yourself. Anda harus bertumbuh. Contohnya begini. Kalau Bapak Ibu, misalnya Anda sering nggak pede presentasi. Nggak pede ya. Lalu ada yang ngomong, be yourself. Jadilah dirimu. Ya berarti saya nggak akan pede-pede nih presentasi, karena saya memang begini. Itu yang nggak boleh, Bapak Ibu. Grow yourself. Anda harus belajar, Anda harus bertumbuh supaya lebih pede, gitu. Kalau ada orangnya suka mencuri misalnya, lalu dia menulis be yourself, jadilah pencuri, kan begitu. Kalau dia perampok, be yourself, jadilah perampok. Itu nggak tepat, Bapak Ibu. Sekarang kalau kita nggak percaya diri, minder, malu, don't be yourself. Jangan malu, jangan minder, but grow yourself. Tapi Anda harus bertumbuh, belajar. Nah, termasuk ikut kelas itu 1 hari, ikut komunitas orang-orang positif, dan seterusnya. Ya, don't be yourself, but grow yourself. Saya sudah lihat beberapa Bapak Ibu yang sudah nge-chat ke saya di Instagram saya. Terima kasih yang sudah nge-mention. Cuman saya nggak hafal saking banyaknya itu. Berarti begitu Anda nulis, Anda udah sadar. Nah, nanti setelah kita ini, Bapak Ibu perhatikan siapa orang-orang yang masih menulis be yourself, berarti dia nggak update, Bapak Ibu. Dia masih pakai pemahaman yang dulu banget gitu. Be yourself, jadilah dirimu. Nggak bisa sekarang. Di era digital yang sudah global begini, kita harus grow diri kita. Kalau sekarang kita nggak pede, kita harus belajar, bertumbuh, harus lebih pede. Kalau kita nggak bisa bicara, nggak bisa berkomunikasi, kita harus belajar, bertumbuh, berkomunikasi. Nggak bisa presentasi, harus belajar presentasi, dan seterusnya. Don't be yourself, but grow yourself. Itu pesan saya pada malam hari ini. Oke, supaya lebih ingat Bapak Ibu, silakan ditulis lagi deh di chatnya ya. Silakan ditulis di chatnya supaya kita ingat sama-sama. Selalu harus ada interaksi ya. Don't be yourself, but grow yourself. Silakan ditulis, saya tunggu sambil melihat Bapak Ibu semua. Yuk. Harus ada interaksi. Don't be yourself, but grow yourself. Yang artinya jangan jadi diri kamu yang negatif gitu ya. Kalau positif pun Anda harus grow lagi. Kalau sudah positif, lebih positif lagi, harus bertumbuh lagi. Itu kan lebih bagus Bapak Ibu ya. Oke, silakan ditulis. Saya akan lihat mungkin sudah ada yang mulai nulis. Ya, terima kasih. Ibu Mufda Lifah sudah menulis grow yourself. Bu Ismi juga sudah. Ya, Bu Siti Rumlah juga sudah, Bu Fitria sudah. Ya, silakan Bapak Ibu ditulis dulu sebelum kita lanjut. Ibu Rai sudah. Karena begitu Anda nulis, Anda kan langsung mengingat. Ya. Oke.
Bu Dewi Ismawati sudah, Bu Hartini sudah. Yuk ditulis. Oke, itu ini kayaknya saya pernah ikut di sesi ini ya, saya masih agak nyaman-nyamani juga namanya. Oke, Bu Dita, don't be yourself, but grow yourself. Siapa lagi? Bu Ismayati sudah, Bu Dawati juga sudah, Bu Nur Hayati sudah. Oke, terima kasih ya. Pak Rusba sudah. Nah, besok kalau ada yang orang datang ke Anda ya, Bapak Ibu semua, lalu dia mengeluh misalnya, Anda kasih nasihatnya itu udah berbeda sekarang. Nasihat Anda kepada mereka adalah don't be yourself, but grow yourself. Itu yang Anda harus lakukan ya. Dari Bu Romla sudah, Jamian sudah. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini Bapak Ibu semua, teman-teman. Jadi ketika kita ikut kelas, saya ingin menyampaikan begini, banyak sekali orang yang mengeluh belajar online. Kenapa? Satu, karena dia nggak punya tujuan yang jelas untuk belajarnya untuk apa. Kalau orang belajar itu goalnya, tujuannya nggak jelas, maka dia pasti akan mencari banyak alasan untuk tidak ikut kelas online. Wah, mendingan aku ikut yang offline deh, lebih ngerti. Kalau online aku nggak begitu ngerti. Kan? Kalau menurut saya, orang-orang model begini, dia tidak tahu tujuan yang jelas kenapa dia harus belajar. Seperti malam hari ini Bapak Ibu ikut program 21 hari, pasti Anda sudah tahu dengan jelas apa tujuan Anda. Maka tidak mempersoalkan apakah sesi pembelajarannya online, offline, atau bahkan pakai radio pun, itu nggak jadi masalah. Karena Anda tujuannya jelas, saya ingin belajar. Nah, jika ada yang mengeluh belajar online, kita boleh curiga Bapak Ibu. Jangan-jangan orang ini tujuan belajarnya nggak jelas, sehingga dia mudah mengeluh, sehingga dia cepat sekali mencari alasan. Nah, di sini kita bersama-sama malam hari ini pasti tujuannya jelas, maka Anda akan fokus. Nah, ketika Anda fokus, your attention here, attention Bapak Ibu ada di sana, di kelas Zoom kita ini, Anda harus melibatkan emosional Anda. Karena Anda ingat, attention with emotion akan menciptakan long-term memory. Ya, akan. Nah, ada yang dapat sukses juga. Weh, lemon nih loh. Nah, ini siapa ya suaranya ya? Ada selingan dikit, nggak apa-apa ini. Yang merasa nyala. Oke ya. Jadi saya lost jadi. Ya, yang paling penting sekarang ya Bapak Ibu ya, bagaimana caranya membuat tujuan yang jelas. Jadi sekali lagi, untuk belajar itu bisa diingat lebih lama di otak kita, itu rumusnya gampang. Attention, perhatian, ditambah emotional, ditambah emosi Anda ketika belajar. Ya, misalnya Anda lagi senang banget belajar, kasih komen, kasih ini. Itu maksud saya Bapak Ibu. Jangan belajar online itu melongo. Diam aja begini. Nanti lama-lama Anda bosan sendiri kayak gitu. Tapi kalau Anda yang aktif, kreatif, kalau disuruh ngecat Anda ngecat, disuruh nulis Anda nulis. Itu akan menciptakan ketika Anda atentif, Anda perhatian, lalu ada terlibat emosional Anda, hasilnya adalah long term memory. Anda akan bisa lebih lama mengingat apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda rasakan ketika di kelas Zoom itu. Ya, don't be yourself. Baik, kita akan lanjutkan. Saya ubah transisinya. Nah, how to create self-success Bapak Ibu. Saya kasih sedikit aja di sini, karena kita akan masuk ke panduan 21 hari. Jadi yang pertama, yang harus kita lakukan, yaitu menciptakan yang namanya skill set. Mindset tidak cukup. Anda mau motivasi tim Anda, mau motivasi customer Anda, calon customer Anda, mau motivasi siapapun, tidak pernah bisa membantu Bapak Ibu. Nggak akan pernah. Mindset is good, bagus, but not enough. Nggak cukup.
Anda harus memberikan nomor satu ini, yang namanya skill set. Mindset nggak cukup, harus tambah skill set. Contoh, Anda menjual produk ke siapapun, dan produknya apapun ini. Hari Senin, Anda jualan. Wah, habis ikut kelasnya motivator, Anda semangat. Karena di seminarnya dibilang oleh motivatornya, if you think you can lah. Kalau kamu berpikir bisa, bisalah. Lalu Anda semangat. Dulu di seminarnya kita harus begini. Nah, hari Senin Anda presentasi. Baru Anda presentasi produk Anda, customer Anda itu langsung nolak. Nggak percaya saya sama produk Anda. Nanti kalau ada efek sampingnya gimana? You mau tanggung jawab nggak? Nanti saya tuntut loh, misalnya begitu. Nah, ini kan motivasi yang tadi, Bapak Ibu. Itu entah larinya kemana. Ya, betul atau betul banget? Jadi, ini nggak berguna, motivasi itu nggak berguna ketika Anda menjual. Makanya, Anda di tim, di perusahaan, di organisasi, begitu mau mengundang pembicara, yang Anda harus undang itu adalah seorang professional trainer, bukan motivator. Seperti saya, banyak orang menyangka Coach Wira itu motivator, karena kalau Bapak Ibu searching saya di Google, motivator di Bali, saya yang muncul di Google nomor 1. Pembicara di Bali, saya yang muncul nomor 1. Anda boleh masuk di YouTube, motivator Bali, pembicara di Bali, itu saya yang muncul. Saya bukan motivator, Bapak Ibu. Saya adalah professional trainer yang sering diundang jadi motivator. Karena motivator belum tentu trainer, Bapak Ibu. Contoh, supaya Bapak Ibu jelas. Motivator tidak bisa memberikan teknik selling. Nggak bisa. Detail itu dia nggak bisa. Yang Bapak Ibu sudah ikut kelas saya patroli di batch 1, motivator nggak akan bisa memberikan kelas itu, Bapak Ibu. Dia hanya bisa, ayo semangat, jangan menyerah. Kerjaannya dia begitu aja, satu arah. Nah, pertanyaannya, kapan harusnya Bapak Ibu mengundang motivator? Ketika tim Anda sudah punya skill yang saya tuliskan di slide saya ini. Ya, skill setnya, skill dari tim Bapak Ibu semua itu sudah hebat gitu loh. Istilahnya, Bapak Ibu mau perang, Anda itu sudah ngelengkapin tim Anda itu, pistol sudah, senapan laras panjang sudah, meriam sudah, granat sudah dilengkapin, skillnya udah lengkap. Barulah cocok undang motivator. Karena dia udah tahu keahlian kemampuannya, dan dia sudah tahu goalnya, tinggal dimotivasikan saja. Nah, yang keliru saat ini, Bapak Ibu, belum sudah mengundang motivator. Sehingga orang-orang yang baru join di bisnis Anda itu kalang kabut. Ya, semangatnya 4-5, 1 bulan aja. Bahkan nggak nyampe. Ada yang seminggu, ada yang hipertensi, hilang pergi tanpa permisi, ada yang muntaber, mundur tanpa berita, baru dihubungin, nggak ngangkat telepon, nggak ngangkat WA, nggak jawab WA, kabur lah kayak gitu. Jadi karena mereka nggak dibekalin sama skill set, Bapak Ibu. Dia hanya dibekali sama mindset. Contohnya, kamu harus kaya, mosok kerja terus sama orang, pecat bosmu. Kamu kalau gaji kerjanya setiap bulan dapatnya 3 juta. Di sini kamu bisa dapat 5 juta, 10 juta, 100 juta, gitu misalnya. Umumnya begitu, Bapak Ibu. Di networking, di MLM umumnya begitu. Nah, itu yang saya bilang cara-cara yang salah kalau merekrut orang. Ada cara merekrut orang yang elegan. Itu nanti kita akan bahas di patroli ya. Setelah yang tanggal 24 kita bahas, Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda ngajak tim Anda sebanyak mungkin supaya dia ngerti. Karena ini adalah pengalaman. Jadi Bapak Ibu, saya 18 tahun, darah daging saya ini adalah sales dan marketing. Saya memang orang jualan. Jadi yang saya sampaikan itu bukan teorinya. Apalagi nanti udah digabung sama berbagai sertifikasi internasional yang saya miliki. Nah, sekali lagi, motivator dan professional trainer itu 360 derajat, Bapak Ibu. 360 derajat. Motivator belum tentu jadi trainer. Kalau trainer pasti bisa jadi motivator. Ibaratnya begini, orang suci pasti sakti. Tapi orang sakti belum tentu suci.
Nah, orang suci itu pasti dia punya kesaktian, tapi dia nggak nunjukin kesaktiannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi penting sekali yang pertama yang harus kita bangun bersama-sama, Anda, tim Anda, siapapun, kenapa dia nggak mau ketemu customer, kenapa dia takut presentasi, kenapa bahkan Bapak Ibu, dia mau nelpon aja, nelpon orang aja, itu sudah ada listnya, itu deg-degan Bapak Ibu. Duk, gitu. Cuman mau nelpon aja, bayangin itu. Padahal listnya udah dikasih nama-nama pengusaha, orang-orang gede. Ini mau nelpon aja, deg-degan. Berarti kan nggak kenal dirinya. Nah, itu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Intinya adalah, bisnis apapun, selama itu bersama manusia, Anda harus belajar tentang manusia. Nah, itu. Kalau udah belajar tentang manusia, mengenali karakter orang, cara berpikir orang, kemudian bagaimana dia menginterpretasikan sesuatu, bagaimana mengubah keyakinannya dia ketika Anda presentasi. Nah, itu skill yang harus dimiliki. Maka mindset, motivasi nggak pernah cukup. Anda harus butuh yang nomor satu ini, skill set. Ya, oke. Kalau Bapak Ibu udah merasa rekrut tim, kenapa tim Anda kabur lari? Bisa jadi terlalu banyak motivasi. Sebab motivasi itu Bapak Ibu, pagi-pagi Anda buka WA, di grup sudah ada motivasi. Anda belum sempat baca, sudah forward ke tim Anda, ke orang lain. Jadi motivasi itu menjadi basi sekarang. Tapi kalau skill set berbeda. Cara presentasi, cara negosiasi, cara meyakinkan orang, cara agar produk dibeli. Nah, itu harus skill set nomor satu ya. Yang kedua, kita harus menggunakan yang namanya belief set. Di patroli 2, ya Bapak Ibu tanggal 24, sekali lagi 24 Agustus, hari Selasa ya kurang lebih, kita akan bahas belief set. Ini sangat penting. Orang yang sering konflik hidupnya, ini masalahnya di sini Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya, saya akan bongkar rahasianya. Orang yang mau turun berat badan, itu bukan karena produknya yang jelek ya, apalagi saya dengar Herbalife bagus-bagus produknya. Itu karena belief-nya. Banyak kan orang bilang mindset-nya tuh yang nggak benar. Sebenarnya itu belief-nya dia. Belief-nya, nggak ada hubungannya sama mindset-nya. Belief-nya, keyakinan dirinya. Dia nggak yakin kalau minum ini bisa nurunin berat badan. Dia nggak yakin kalau ngikutin pola diet coach ini berhasil. Itu tentang keyakinan Bapak Ibu. 24 saya akan bahas. Saya akan bedah gimana caranya Anda punya belief yang benar tentang sukses, tentang presentasi, tentang keluarga Anda. Belajar ilmu ini bisa Anda gunakan di seluruh aspek bidang kehidupan Anda. Itu sangat bagus. Nah, yang ketiga yang akan kita gunakan nanti adalah attitude set, Bapak Ibu. Ya, attitude set. Jadi ada 3, skill set, belief set, dan yang ketiga adalah attitude set. Kenapa saya katakan attitude set? Banyak orang-orang pintar, S1, S2, S3, lulusan dari luar negeri, mohon maaf Bapak Ibu ya, itu sering attitude-nya tidak baik. Merasa paling pintar, merasa paling jago, kemudian dulu sudah direkrut misalnya. Banyak sekali kasus yang saya jumpai. Sampai grup itu pecah, jadi leader sama leader buat grup-grup sendiri, gap-gap sendiri, yang ini padahal direkrut si A, direkrut sama si B. Ketika si B naik dari sisi levelnya, lalu si B membuat komunitas sendiri, lalu tim di bawahnya nggak boleh bergaul sama ini. Itu saya jumpai banyak sekali di perusahaan asuransi yang sudah saya coaching. Tapi kabar baiknya, ketika diberikan materi kecerdasan emosional, semuanya berubah menjadi luar biasa. Nah, itulah pentingnya, sekali lagi kita harus mengenali diri kita sendiri. Harus dibekali Bapak Ibu. Leadership harus diajarin sejak tim Anda gabung. Itu wajib. Harus ada. Baru join Herbalife misalnya, atau networking apapun, atau bisnis apapun, kasih ilmu leadership. Tujuannya apa? Supaya dia ngerti leader itu seperti apa, kerjaannya apa, melakukan apa. Sehingga dia kalau diperintah dari atas sama leadernya, dia sudah ngerti. Kalau enggak, nanti dia ngeremon, marah-marah. Karena enggak pernah dapat leadership. Selama ini saya melatih lebih dari 41 BUMN di Indonesia. Itu yang ikut kelas leadership saya itu biasanya di level kepala bagian ke atas, branch manager, sampai di BOD, Board of Director. Nah, disitulah saya mengusulkan, kenapa enggak yang staf biasa nih yang dilatih leadership saja? Karena satu, selain untuk menciptakan leader baru,
Yang kedua, Anda nanti secara tidak langsung sudah memberikan ilmu tentang leadership. Dia ngerti sejak awal. Anda tidak akan terjadi konflik. Nah, sejak saat itulah mulai seperti PLN distribusi Bali, saya memberikan kelas leadership-nya itu khusus untuk di level supervisor. Dulunya pada manajer semua, nah sekarang udah mulai turun di supervisor. Bahkan turun lagi di staff yang pengen jadi supervisor, dan seterusnya. Jadi ini penting Bapak Ibu, mekanisme belajar harus mulai diubah sekarang. Sebab kalau saya mengajar leadership di level direktur, itu biasanya mereka sudah merasa tahu. Sudah jadi leader kan, ngapain gue belajar leadership? Seperti itu. Sampai akhirnya mereka melihat, wah, Coach Wira, saya 20 tahun jadi pemimpin, saya belum pernah belajar ilmu kayak begini. Nah, baru dia sadar kayak gitu. Ya, Bapak Ibu, 3 hal ini, skill set, belief set, attitude set. Makanya, orang bisa diterima di perusahaan karena dia pintar, dan orang bisa dikeluarkan di perusahaan karena attitude-nya, Bapak Ibu, karena sikapnya. Itu bisa dipecat, bisa dikeluarkan. Berarti yang terpenting adalah attitude, bukan kepintaran. Bukan gelarnya. Kalau Anda attitude-nya baik, Anda kemana-mana disegani orang, disenangin orang, ya orang pintar hanya pintar buat dirinya sendiri. Tapi kalau Anda sudah attitude-nya baik, belief Anda selaras, skill Anda tinggi, nggak peduli latar belakang Anda ibu rumah tangga, Anda pendidikannya S3, ya syukur sempat sekolah, itu udah bagus S3 itu. Syukur sempat sekolah, itu udah bagus. Karena dalam bisnis nanti nggak akan dipertanyakan, kamu S berapa? Nanti Bapak Ibu bilang aja, saya S3, syukur sempat sekolah. Itu udah bagus. Karena orang yang pintar nggak akan mungkin ikut kelas-kelas begini. Dia akan merasa, wah saya sudah tahu, ngapain saya training komunikasi? Saya sudah tahu. Padahal yang saya bahas di komunikasi itu bukan training-training seperti kebanyakan trainer. Bapak Ibu yang sudah ikut patroli pasti ngerti maksud saya. Jadi saya membahas resep Anda bisa menjadi seorang chef dalam komunikasi. Jangan menggunakan skrip. Saya banyak jumpain trainer motivator yang ngajarin skrip saja. Tiba-tiba Anda harus menggunakan kata-kata kalimat itu. Anda nggak tahu cara nyusunnya. Nah, kalau udah ikut sama saya, Anda menjadi chefnya, ahli ramu, ahli racik dari kalimat-kalimat itu. Nah, ini slide saya yang kedua ya, Bapak Ibu, teman-teman. Semoga bisa nambahin sedikit pengetahuan kita bersama. Saya di sini tidak dalam kapasitas menggurui Bapak Ibu, apalagi ngajarin, enggak. Saya sharing dari pengalaman saya di 500 perusahaan di negeri ini, ternyata ini loh yang jadi masalah-masalahnya antara leader sama timnya. Nah, ini saya sharingkan ke Bapak Ibu supaya punya pemahaman baru. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa nangkep, ya. Nggak usah nangkepnya 100%. 0,01%-nya udah bagus. Karena untuk bisa berubah, kita nggak perlu 100%-nya. Dapat Bapak Ibu ingat satu saja kata saya, 0,01%. Itu kalau dilakukan, itu sudah mengubah hidup kita. Itu sudah terbukti. Nah, metode 3 detik Bapak Ibu yang akan kita gunakan dalam sesi 21 hari ke depan. Ingat ya, 3 detik. Ini saya ambil dari buku saya yang berjudul The Power of 3 Detik. Mana buku saya? Oke, buku saya di sini nggak ada. Jadi saya punya buku yang kelima, buku saya yang saya sudah menerbitkan 5 buku, yang terakhir itu judulnya The Power of 3 Detik. Kenapa saya menggunakan The Power of 3 Detik? Karena jangan sampai terjadi sabotase di otak reptil kita, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nih mulai besok pagi, kan kita udah mulai nih 21 hari, di hari pertama, besok hari pertama. Besok bangun pagi, Anda harus bangun dengan hitungan 3 detik. Nggak boleh lebih. Misalnya nih, tidur, lalu Anda alarmnya bunyi jam 6 misalnya, alarmnya bunyi, Anda hitung. 1, 2, 3, bangun. Jangan sampai hitungan 4, 5, 6, Anda gagal. Ya, The Power of 3 Detik sangat luar biasa. Saya sudah membuktikan banyak orang yang saya coaching menggunakan metode 3 detik, semuanya berubah. Anda lagi duduk mager, malas-malasan hari ini, hitung. Saya harus ketemu orang. 1, 2, 3, bangun. Langsung bangun dulu. Jangan sampai hitungan keempat. Kalau Anda nunggu hitungannya keempat, 5, 6, ada namanya self-sabotase. Anda disabotase
oleh pikiran Anda sendiri. Kalau misalnya nih mau bangun nih, saya mau mandi gitu. Anda harus hitung 1, 2, 3, bangun langsung mandi. Nggak ada alasan apapun. Ya, ini akan kita gunakan. Tapi Bapak Ibu kalau Anda ngitungnya, saya mau mandi nih. 1, 2, 3, 4, 5, nah antaran aja deh. Itu sudah terjadi sabotase gitu maksud saya. Pastikan hitungan ketiga. Makanya saya menulis di sini di slide saya, kita akan menggunakan metode 3 detik. 1, 2, 3, bangun. 1, 2, 3, sholat. 1, 2, 3, presentasi. 1, 2, 3, olahraga. Nah, gitu misal. Harus 3 detik. Itu sebabnya kenapa atlet-atlet, ya Bapak Ibu ya, atlet-atlet itu kalau lomba lari, pasti wasitnya tuh 1, 2, 3, gol, lari kan? Bisa kebayang kalau wasitnya ini 1, 2, 3, 4, bingung atletnya. Nggak mungkin, pasti 3. Kalau kita juga mau foto teman kita, pasti hitungannya 3 kan Bapak Ibu? 1, 2, 3, cekrek. Coba kalau lebih dari 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu kelamaan hitungnya. Nah, itu loh Bapak Ibu ya. Ini secara psikologi sudah dibuktikan bahwa untuk menghindari terjadinya sabotase di bagian otak reptil, itu saya akan bahas tanggal 24, bagian otak kita. Mekanisme kerja otak kita. Nah, siapa yang sering mensabotase diri kita, Bapak Ibu akan kenal nanti di tanggal 24 Agustus. Saya akan bahas secara total. Oke ya? Nah, sekali lagi, 3 detik. Ngapain aja Bapak Ibu? Setelah Zoom kita malam hari ini, Anda langsung 3 kali. Misalnya ada yang mau nanti sholat malam-malam jam 12 misalnya. Atau Anda mau ngapain aja? 1, 2, 3. Lakukan. Nggak boleh sampai 4, 5, 6. Nanti Anda akan ditipu sama pikiran Anda sendiri. Bahaya banget. Ya, oke. Saya akan sampaikan sekarang metodenya. 3 yang pertama ya. Jadi tentukan tujuan yang diinginkan. Ya, saya perjelas di slide saya, Bapak Ibu nanti bisa lihat. Tentukan apa yang Bapak Ibu inginkan, lalu hitung sampai 3. 1, 2, 3, action. Gampang banget kan? 1, 2, 3. Yang sudah dapat e-book saya waktu ikut kelas saya sebelumnya, Hypnotic Selling, itu baca lagi di The Power of 3 detiknya. Di situ ada 1, 2, 3. Langsung Anda action ya. Lalu yang kedua, gunakan value diri Bapak Ibu semua. Apa nilai-nilai diri Anda? Kenapa Anda harus berubah ya? Kemudian kuatkan belief-nya. Kuatkan belief-nya supaya Bapak Ibu lebih selaras. Tadi saya sudah kasih contoh. Kalau mau sukses, buat belief yang benar tentang sukses. Kalau mau kaya, buat belief yang benar, buat keyakinan yang benar tentang kaya. Jangan takut kaya Bapak Ibu. Wah, nanti aku kaya dibilang sombong nanti. Nah, itu nggak selaras. Selaras aja. Boleh kok kaya. Kalau sudah kaya, tadi saya bilang, wow, kenapa kita nggak kirim satu kampung untuk umroh gratis? Kan amalnya baik, bagus. Gitu. Ya, jangan sampai tidak selaras. Kalau mau sehat, harus selaras. Ya harus olahraga, gitu. Harus olahraga. Nanti ada 5 aspek yang kita akan bahas. Dari spiritual, financial, emotional, kemudian healthy, kesehatan, dan keluarga, dan sosial. Ada 5 aspek yang akan kita bahas Bapak Ibu. Jadi ini adalah elemen yang penting selama 21 hari ke depan kita akan cek bersama-sama. Semoga memberi tambahan manfaat Bapak Ibu. Kalau yang sudah tahu, Anda refresh. Kalau yang belum, mari kita lakukan sama-sama. Saya pun akan ikut nanti menemani Bapak Ibu selama 21 hari. Karena di malam hari Anda harus memposting checklist yang Bapak Ibu sudah isi di pagi hari sampai malam hari. Jadi kita akan posting setiap jam 9 malam. Ya, jam 9 malam Bapak Ibu wajib posting apa yang sudah Anda lakukan sesuai dengan checklistnya. Nah, disitulah kan kita ini seolah-olah menjadi penanda bahwa kita harus semua belajar. Ya, Bapak Ibu yang masih nyala, mic-nya bisa di-silent dulu. Oke. Besok yang pertama sudah saya sebutin, gunakan value, selaraskan belief, dan jam 9 malam kita upload di grup WA.
Di grup WA yang sudah dibuat, Bapak Ibu silahkan dipoto boleh, di screenshot boleh, ya. Anda nanti boleh print jurnalnya, lalu ditulis pakai pulpen atau spidol, apapun yang Anda sukai boleh. Lalu jurnal hari pertama itu dipotret, lalu Anda malamnya kirim di grup WA. Berikut nama Anda dikasih di sana. Nah, disinilah kita akan mulai melihat siapa yang konsisten mengisi checklist yang sudah saya siapkan. Kalau sudah semua, oke, berhasil. Kita tunggu hari kedua dan seterusnya. Coach, kalau ada yang 1 hari nggak ngirim, itu sudah gagal. Ya, dia sudah gagal. Tidak disiplin dan tidak patuh dalam program 21 hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan beres semua. Besok hari pertama, pastikan hari pertama semuanya ngumpul. Kalau nggak sempat gimana, Coach? Ya berarti Anda kurang komitmen. Apapun namanya, yang namanya mengubah kebiasaan untuk menjadi disiplin, pastikan Anda harus ikut disiplin. Gitu aja, gampang kok. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu harus komitmen ya, komitmen dalam mengisi checklist. Komit Bapak Ibu 21 hari. Kemudian jangan pedulikan orang lain. Sekali lagi, nanti banyak sekali orang-orang yang akan mengganggu Anda. Ngapain tuh? Ngisi apa itu? Kok repot-repot? Berubah ya berubah aja. Kata dia yang nggak ikut. Tolong jangan didengerin dia, Bapak Ibu. Itu gangguan itu namanya. Gangguan. Nanti Anda malah terjebak. Itu gangguan. Fokus sama diri Anda. Fokus sama diri Anda. Sehingga Bapak Ibu yakin dan pasti. Tulis saja. Nanti kalau memang jam 9 harus sudah harus ngirim, kirim. Ada yang ngomong, ngapain ngirim begini? Udah, lupain aja. Karena ketika Anda mau sukses, orang lain bisa jadi menghalangi Anda. Fokus sama tujuan Anda. Ya, nanti kita lihat hasilnya selama 21 hari. Karena program ini biasanya, Bapak Ibu, saya buat ada training saya khusus menarik rezeki. Itu ada trainingnya lagi, menarik rezeki dalam 21 hari. Dan ini dahsyat sekali. Banyak orang yang hidupnya tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Selama 21 hari, bisnisnya lancar, uangnya ngalir, presentasinya banyak diterima, banyak closing. Itu ada, saya punya teknik menarik rezeki. Oke ya, sampai sini 3 udah jelas ya Bapak Ibu ya. Untuk metodenya 3 detik, silakan nanti Bapak Ibu menyampaikan setiap jam 9 malam, posting. Kalau nanti ada kelupaan, saya terima, boleh nanti sampai jam 12 malam lah diterima. Kalau udah lewat jam 12 malam, itu udah dianggap hari kedua. Berarti Anda hari pertama gagal. Ya, pastikan. Ini bakalan asik dan sangat seru, Bapak Ibu. Ya, asik dan sangat seru. Berikutnya, nah ini saya kasih contoh ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu lihat. Di situ yang pertama, ya, yang pertama, checklist yang harus Anda isi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, di situ saya tulis minggu pertama. Berarti besok kita mulai minggu pertama, hari pertama. Ya, gunakan the power of 3 detik. Lalu di situ ada 13 pertanyaan. 13 pertanyaannya, saya baca ya, yang pertanyaan pertama. Bangun pagi, saya gunakan metode the power of 3 detik. Maksudnya begini, tidur, tiba-tiba kebangun, 1, 2, 3, bangun. Kalau Anda sudah begitu, silahkan dikasih centang, tanda rumput di sebelah kanan. Nomor 1, centang. Ya, berarti Anda bangunnya pakai 3 detik. Kalau Anda bangunnya tidak pakai 3 detik, misalnya Anda setting jam 6 bangun, Anda nggak ngitung nih, nggak ngitung. Tiba-tiba Anda bangun, lalu tidur lagi, bangunnya setengah 7. Nah, itu Anda nggak pakai 3 detik. Harus jujur, jangan membohongi diri sendiri. Ya, Coach, kalau saya misalnya bangun tiba-tiba nggak pakai ngitung 3 gimana? Boleh, tulis aja di nomor 1. Iya, Bunda. Ya. Monggo. Oh, Mas Yeka. Ya. Makasih, Bu. Jelas ya Bapak Ibu ya, bangun otomatis, nggak pakai 3 detik. Tapi kan nggak semua bisa otomatis. Misalnya kalau Anda lagi menunda, nggak mungkin dong otomatis menunda. Anda harus hitung 1, 2, 3, action. Gitu. Yang kedua, pertanyaannya adalah, saya berdoa sesuai dengan keyakinan agama. Misalnya pagi Anda bangun jam 6,
lalu Anda berdoa sesuai keyakinan. Atau bahkan coach, kalau saya bangunnya lebih subuh gimana? Boleh, silakan. Anda tulis nomor 1 bangunnya jam berapa. Lalu nomor 2 Anda sholatnya jam berapa. Ditulis di situ, ya berarti Anda sudah tulis di checklist nomor 2. Oke, semoga jelas Bapak Ibu ya. Langsung pertanyaan ketiga, bangun pagi saya bersyukur dan berterima kasih. Artinya begini, setelah Bapak Ibu berdoa, sembahyang, sholat, apapun namanya. Ini ada suara masuk. Anda luangkan waktu. Berterima kasih. Contohnya ya, contoh. The power of 3 detik. Jam 5 Anda bangun, setengah 5 atau jam 4 Anda bangun. Bangun, Anda udah langsung bangun. Berarti berhasil. Centang. Anda sholat. Berdoa sesuai keyakinan. Centang lagi yang berdoa. Yang ketiga, setelah sholat, Anda bilang, terima kasih Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih sehat hari ini, saya memulai hari ini, saya penuh rasa berkelimpahan dari-Mu. Anda bersyukur, berterima kasih. Nomor 3, centang lagi, Anda sudah melakukan itu. Ini kita akan lakukan tiap 21 kali. Lalu pertanyaan keempat, saya butuh inspirasi. Udah. Nggak ada, kayak sudah pergi. Kamu aku tinggal aja, aku nggak mau. Dia mau pergi. Ya. Yang banyak kemana? Yang banyak kemana? Habis KS ya kak? Ada, habis tapi nggak tahu. Biar aja. Kamu tuh kayak pakai batu. Terima kasih kan? Enggak, ini sini. Kok sinyalnya begini sih? Ini saya lagi untuk nge-mute. Ya, udah hilang ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Karena kita banyak, jadi akan lebih baik ya, sangatlah baik kalau kita harus waspada ketika online. Nah, sekali lagi saya ulang ya, checklist harian Anda, nomor 1, Anda bangun pagi dengan 3 detik. Anda bangun jam 4, udah kebangun nih pagi hari Bapak Ibu. Anda biasanya kan malas-malesan gitu ya. Nah, sekarang dirubah. Begitu mulai bangun, bangun. Berarti Anda udah sukses nih. Checklist nomor 1, centang. Berhasil udah, gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, sholat, yang berdoa sesuai keyakinan, lakukan itu. Centang lagi nomor 2, sudah melakukan sholat, berdoa. Yang ketiga, setelah sholat, kita boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih atas limpahan karunia, rezeki, kesehatan. Bersyukur, berterima kasih. Nomor 3, lakukan itu, centang lagi di sisi kanannya. Saya sudah siapkan formnya ya. Kemudian yang keempat, saya membaca buku inspirasi atau buku motivasi atau buku apapun minimal 15 menit. Minimal ya. Atau kalau Anda nggak sanggup 15 menit, 5 halaman boleh. Ya, intinya Anda harus membaca. Misalnya cari buku yang dapat buku saya, Blessing Magnet misalnya. Dibaca buku Blessing Magnet, cukup 15 menit sudah cukup. Centang di sisi kanannya. Oke. Lalu nomor 5, saya membuat tulisan inspirasi dan motivasi. Bapak Ibu, saya undang untuk membuat kata-kata motivasi dari diri Anda sendiri. Jangan ngopi punya orang. Dari diri Anda sendiri. Pagi hari kan sudah bersyukur, berterima kasih, baca buku-buku inspirasi. Nah, dari baca buku itu, misalnya Anda muncul sebuah kata-kata. Silakan ditulis. Tapi dicentang lagi. Saya sudah membuat kata-kata motivasi centang. Misalnya, bangun pagi penuh berkah dan karunia Tuhan. Semoga hari ini saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu sudah cukup centang. Berarti Anda sudah melakukan menulis kata-kata inspirasi buat diri Anda. Kemudian yang nomor 6, saya melakukan olahraga minimal 15 menit setiap hari. Nah, Bapak Ibu harus olahraga nih 15 menit. Apalagi Anda orang Herbalife. Anda harus selaras, Anda harus congruence. Minimal 15 menit.
Kalau sudah 15 menit olahraga minimal 1 jam boleh nggak, Coach? Boleh. 2 jam bagus, gitu ya. Kalau Anda bisanya 15 menit minimal, centang lagi. Berarti nomor 6 Anda centang. Nomor 7, saya melakukan program mindset dan mental fokus. Maksudnya gimana? Nomor 7, saya melakukan program mindset dan mental fokus. Maksudnya nanti Anda diam sejenak, Anda menguatkan pikiran Anda. Jadi Anda boleh tutup mata, relax. Yakinannya ditambah, diperkuat. Saya sukses. Saya sukses. Apapun yang saya lakukan, semua selesai dengan baik, mudah. Orang-orang senang dengan saya. Nah, kata kuncinya tidak boleh ada kata negatif. Contohnya begini. Saya tidak mau gagal. Nah, itu kata negatif. Berarti kan sama dengan saya sukses. Tidak boleh ada kata mau. Tidak boleh ada kata ingin. Misalnya, saya ingin sukses. Nggak boleh. Anda harus saya sukses. Saya berterima kasih. Saya berkelimpahan. Saya bersyukur. Saya banyak teman. Saya banyak closing. Tidak ada kata saya akan banyak closing. Saya ingin closing. Itu akan dan ingin. Dibuat dia present state. Atau terjadi hari ini. Dalam imajinasi Anda. Itu yang Bapak, Ibu harus lakukan di nomor 7. Ya, setiap pagi itu. Kalau misalnya pagi itu, hari itu Bapak Ibu mau rencana ketemu klien, mau bisnis, apapun. Niatkan. Hari ini saya ketemu orang. Si A menerima saya. Si B menerima saya. Si C bahagia melihat saya. Saya presentasi, saya closing, kayak gitu. Ya, itu yang Anda harus lakukan. Kemudian nomor 8, saya minum air putih dan nutrisi setiap hari. Kalau minum air ya pastikan sesuaikan dengan tubuh Anda. Berat badan Anda, lalu berapa kandungan air yang harus Anda minum. Kalau yang teman-teman Herbalife ada minum shake, nutrisinya silakan diminum. Ini menjadi satu kewajiban. Makanya saya tadi katakan, kalau Anda punya klien yang mau turun berat badannya, dimasukkan di program 21 hari ini sangat bagus. Dia pasti sangat disiplin banget. Selain nanti SOP Bapak Ibu yang sudah punya, misalnya telepon dia, hari ini udah makan belum, udah timbang belum, udah minum nutrisi belum. Nah, itu kalau kita buatkan jurnal, checklist seperti ini akan sangat bagus. Kemudian yang 9, saya mengatur dan menjalankan pola makan sehat. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu suka gorengan, Anda kurangi. Ya, yang sehat-sehat misalnya, yang suka ngemil, kurangi. Nah, itu kalau Anda melakukan itu centang. Tapi kalau Anda belum berhasil, jangan centang. Di sini harus jujur. Ya, itu nomor 9. Nomor 10, saya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Mulai sedikit bersih-bersih, sapu-sapu di kamar Anda, di rumah Anda. Kalau Anda melakukan itu, centang lagi. Berarti sudah melakukan itu. Jangan sampai satu hari lupa nyapu, lupa bersih-bersih, ya, lupa melakukan kebersihan di luar diri kita. Kemudian nomor 11, saya berbagi satu kebaikan kecil setiap hari. Anda berbuat baik satu aja Bapak Ibu, ke satu orang. Ini harus. Gimana caranya Coach? Gampang, senyum aja dengan tulus. Kasih doa sama orang, kasih kata-kata positif ke orang, kasih motivasi, dorongan, semangat, bertemu orang dengan bahagia, yang sedih Anda hibur, kasih kata-kata positif. Itu yang saya maksud berbuat satu kebaikan kecil buat orang lain. Kalau sudah centang, ya kita harus berbuat baik kepada siapapun. Makanya kita latih di program 21 hari. Yang ke-12, Anda mengatakan saya menerima, saya mencintai dan mengasihi diri saya. Jadi nanti malam hari ini sudah malam hari boleh sebelum Bapak Ibu berdoa malam, sholat malam, Anda mengatakan saya mencintai diri saya mengasihi diri saya. Anda mengatakan terus ke dalam diri Anda. Ya, selama 21 hari ini. Lalu setelah itu Anda centang lagi. Dan yang ke-13, Anda doa malam. Jam 9 malam boleh, jam 10 boleh, jam berapa jam boleh. Yang penting Anda checklist ini setelah Anda isi centang, malam harinya jam 9 setelah Anda berdoa, sholat, kirim di grup WA. Tulis nama Anda. Supaya saya tahu siapa yang sudah ngisi checklistnya. Sepele, gampang, kelihatannya, tapi Anda akan melihat perjuangannya nanti. Konsistensinya seperti apa. Dan saya garansi yang ikut dengan penuh kepatuhan, disiplin, Anda akan bertransformasi di hari ke-21. Rezekinya nambah lancar, postingannya tambah banyak,
bisnis tambah sukses, Anda lebih sehat, mindset Anda lebih baik, Anda selalu bersyukur dalam hidup ini, Anda selalu bisa memprogram pikiran Anda, banyak sekali manfaatnya. Ya, oke, ini jurnal yang pertama. Lalu saya juga sudah buatkan Bapak Ibu di slide saya berikutnya, itu checklist yang 13, semoga sudah jelas semua. Nah, nanti di bawah dari checklist ini saya akan tampilkan lagi ya, seperti ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya lihat Anda harus menulis di sini ya, Anda harus menulis satu hal positif yang memotivasi dan menginspirasi saya hari ini apa. Misalnya, Anda terinspirasi karena melihat seseorang sukses. Anda tulis, ya sudah ada di situ, ada 3 garis, tulisnya. Saya terinspirasi karena melihat Pak Heri sukses, misalnya. Boleh ditulis. Saya terinspirasi karena leader saya sudah bebas finansial. Boleh ditulis. Satu hal positif yang memotivasi dan menginspirasi Anda. Tetapi nggak boleh sama setiap hari. Kalau hari ini Anda sudah pakai Pak Heri menginspirasi saya, besok jangan lagi Pak Heri. Harus cari inspirasi lain, kayak gitu. Supaya Anda menemukan cara berpikir baru. Itu maksudnya, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yang harus Anda jawab. Satu kebiasaan negatif saya yang saya ubah hari ini. Dari pagi sampai malam, Anda sudah mengubah apa? Oh, saya biasanya kalau bangun pagi itu malas-malesan. Sekarang saya sudah pakai 3 detik, saya sudah bangun. Nah, itu satu kebiasaan yang sudah Anda ubah. Tulis Bapak Ibu. Tulis di sana, sudah saya siapin lembar jawabannya. Gitu. Saya berhasil bangun pagi dengan 3 detik. Itu satu kebiasaan yang sudah Anda ubah. Nanti hari kedua, boleh nggak tulis itu? Jangan, cari yang lain. Apa kebiasaan yang sudah Anda ubah? Misalnya Anda suka ngemil, misalnya. Hari ini saya sudah tidak ngemil. Berarti sudah bagus, tulis. Setiap hari ada transformasi. Itu maksud saya. Dan yang ketiga, satu hal positif yang saya harapkan terjadi besok. Misalnya, saya ingin besok ketemu klien, calon customer, biar diterima aja. Belum closing, diterima aja. Saya ketemu 3 klien besok. Itu harapan Anda untuk besok. Ditulis. Harapan Anda besok misalnya, saya ingin lebih konsisten bangunnya di pagi hari. Tulis apa yang menjadi harapan Anda. Saya ingin 1 minggu lagi, saya turun lagi 2 kilo. Tulis. Apa yang menjadi harapan Anda? Harapan Anda besok, ditulis. Sehingga nanti malam, ini kan Bapak Ibu setornya jam 9 malam nih, sampai jam 12. Sebelum Anda tidur, Anda baca checklist ini, lalu silakan tidur. Kita programming pikiran bawah sadar kita. Tapi yang melakukan bukan saya. Bapak Ibu yang melakukan. Nanti lihat hasilnya. Ya, oke. Jadi ini sangat gampang. Semoga Bapak Ibu bisa paham apa yang saya sampaikan. Jadi checklistnya malam hari ini kita akan bagikan. Silakan nanti Bapak Ibu mengisi sesuai dengan waktu masing-masing. Sesuai dengan waktu masing-masing. Yang penting Bapak Ibu harus bangun pagi. Minimal Anda bangun jam 6 pagi. Kalau jam 7 buat saya kita tidak akan mengubah kebiasaan. Ya. Jam 6 minimal. Harus sudah mulai. Jam 6 sudah beraktivitas. Misalnya di checklist pertanyaan pertama kan Anda harus berdoa, Anda sembahyang, kayak gitu. Bersyukur, berterima kasih, baca buku. Wah, saya nggak sempat, Coach. Kalau misalnya begitu gimana? Nah, saya agak ragu nih. Anda benar-benar mau mengubah diri Anda menjadi lebih baik. Orang yang benar-benar mau berjuang sukses, tidak ada alasan bagi dirinya. Karena musuh yang paling berat yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Terlalu banyak alasan. Makanya dengan 21 hari ini, harapan kita bersama, Bapak Ibu, kita sama-sama disiplin, kita sama-sama patuh, kita sama-sama melakukan perubahan ini. Nah, tambahan nanti ya bagi Bapak Ibu yang sudah ikut kelas saya di patroli sebelumnya, pakai training online saya, yang sudah belajar hypnotic selling, hypnotic communication, Anda boleh tulis nanti ya, Anda boleh tulis di bagian bawahnya ya, Anda sudah berlatih 1 kalimat hipnotik. Boleh menggunakan causal modeling, Anda boleh menggunakan mind reading, boleh menggunakan linkage ya, sebab akibat, boleh menggunakan hypnotic pattern, menggunakan awareness pattern, apakah Anda menyadari
Silakan latih satu kalimat hipnotik Anda, ditulis di sana Bapak Ibu. Ya, ditulis di bagian akhirnya. Memang tidak ada slotnya di sana. Nanti Bapak Ibu boleh tulis atau di baliknya boleh, di balik kertas yang sudah Anda print nanti. Ya, supaya yang sudah belajar hipnotik selling dan communication bersama saya, 21 hari ini kita belajar sama-sama. Sehingga tak ada satupun materi pembelajaran yang Anda sudah dapatkan dari saya yang lupa. Karena tujuan kita belajar adalah bukan untuk menghafal, tapi untuk kita gunakan dalam hidup kita. Sehingga kita akhirnya bisa memberi manfaat buat orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda ketemu rezekinya seret, kurang lancar, kurang sukses, semoga di 21 hari ini Anda bisa melancarkan semua. Tapi kalau nanti Anda tertarik ikut di workshop saya 21 hari menarik rezeki, kita akan berbicara yang lain. Kita fokus di 21 hari. Oke, ya Bapak Ibu, nanti bisa ditulis di bagian akhir di sini, misalnya Anda tulis latihan hipnotiknya apa, communication-nya apa. Nanti buka dari manual saya, Anda langsung praktekkan, tulis di situ. Dan saya melihat, oh ini berarti sudah ikut kelas saya. Yang tidak, berarti saya asumsikan Anda nggak ikut kelas saya. Pasti nggak akan bisa menggunakan format yang sudah saya berikan ketika workshop beberapa waktu lalu. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu ya untuk malam hari ini, panduan 21 harinya. Nanti tim saya akan menyebarkan PDF-nya, sehingga mulai besok pagi Bapak Ibu sudah bisa mulai. Nah, saya buka ruang tanya-jawab. Mungkin ada yang masih perlu Bapak Ibu pertanyakan, silahkan bertanya di sini. Atau sudah jelas? Atau sudah mulai? 9 WIB ya, Coach. Gimana? Pukul 9 WIB. Yang untuk store itu, checklist? Ya. 9 WIB, yang di WIB, yang WITA, yang WITA. Oke, baik. Terima kasih ya. Apalagi yang ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya mau tanya, Coach Ismi, Ya. Coach. Ya. Macamnya buku inspirasi, yang dimaksud buku inspirasi gimana, Coach? Kalau misalnya saya belum punya buku inspirasi gitu, tapi biasanya kalau pagi itu saya membaca Alkitab gitu, karena saya Kristiani, jadi pakai itu buku Alkitab. Kitab suci boleh Anda baca. Yang penting pagi itu ada nutrisi untuk pikiran kita. Itu tujuannya, Bapak Ibu. Ya, boleh. Kitab boleh, Al-Quran boleh, ya apapun boleh. Kalau nggak ada buku inspirasi. Kalau ada buku inspirasinya boleh. Saya tidak sarankan untuk mencari, membaca inspirasi dari sosial media. Karena saya tidak mau Bapak Ibu ke distorsi pagi-pagi. Jangan buka sosial media dulu di pagi hari, isi dulu dengan nutrisi mental kita. Kalau Alkitab bagus, Al-Quran bagus, ya, yang punya kitab sucinya bagus dibaca. Itu saya kategorikan Anda sudah mengisi nutrisi secara inspirasi dan motivasi. Terima kasih ya, bagus Bu. Coach, saya nanya lagi, Coach, tentang waktu store untuk checklist, apakah bisa jam 8, Coach? Boleh, ya. Tapi kan kalau Ibu maju kan kita jam 9 ininya. Apakah tidak terhitung, Coach? Dianggap gagal kah? Enggak. Jika misalnya saya, ya. Artinya kan Ibu lebih cepat. Iya. Boleh. Artinya misalnya kebiasaan saya tidur misalnya jam 8 misalnya, Coach. Jam 8 boleh. misalnya. Boleh ya, Coach ya? Ya, jadi pengecualian buat Ibu aja. Kalau yang lainnya masih normal ya ikut yang normal. Itu yang saya katakan tadi, sesuaikan dengan waktu dan situasi masing-masing. Oke, baik. Terima kasih, Coach Mira. Ya, sama-sama, Bu. Coach mau tanya, ya, yang tentang itu dalam 3 detik terus kita bangun pagi, itu kendala saya itu saya pernah coba, Coach. Itu kepala saya kayak tuing-tuing, cenut-cenut. Mungkin apa saya salah? Maksudnya begitu, oke, saya harus bangun dengar alarm gitu ya, terus langsung bangun atau gimana, Coach, biar tidak tersabotase tadi? Bagus nih, Bu. Jadi kalau kita langsung misalnya tidur langsung gitu kan juga bahaya. Nah, yang penting kita punya formatnya, Bu. Misalnya kan Ibu tidurnya lagi ngadep ke atas gitu atau menengadah. Nah, Ibu miring dulu ke kiri. Yang penting niatnya bangun sudah ada.
Yang penting ibu misalnya 1, 2, 3, nah, saya bangun. Tetapi bangunnya ibu tuh jangan langsung bangun duduk gitu, bukan bahaya juga. Ibu miring dulu. Yang penting ada reaksinya dari hitungan 1, 2, 3. Oh saya miring dulu. Nah setelah miring ibu bangun. Nah itu sudah benar berarti ibu. Asal. Tapi kalau ibu miring tidur lagi, nah itu tuh gagal 1, 2, 3-nya. Ya checklist nomor 1 berarti gagal Bu. Tidak boleh ada yang gagal di checklist di hari pertama itu. Ya Bu ya. Ya Coach, siap dicoba. Nah, ini menarik. Saya sarankan Bapak Ibu jangan mencoba, ya, jangan mencoba. Ini satu kata yang ada dalam belief kita. Don't try. Ketika kita mencoba, itu pasti gagal Bapak Ibu. Kalau Anda mau prospek, mau presentasi, mau rekrut agent, mau ngapain aja dalam hidup ini, kalau Anda ngomong, ayo kita coba, pasti gagal Bapak Ibu. Kemungkinan besarnya gagal. Tapi saya mau ngajak, sekarang kita ngomong, ayo kita lakukan. Saya akan lakukan. Jangan coba. Kalimat mencoba itu pasti ada unsur kegagalan. Karena saya adalah instruktur hipnosis dan hipnoterapi, itu biasanya digunakan ketika melakukan induksi ke seseorang. Contohnya begini. Misalnya nih, ada satu klien disuruh, baik coba disatukan tangannya. Nah, ketika tangan Anda menyatu, dan Anda mencoba membuka tangan Anda, semakin lengket, semakin tidak bisa dibuka. Semakin coba, semakin susah. Nah, itu dia langsung masuk dia. Oh, itu nggak bisa buka nih. Hati-hati dengan kata mencoba itu. Biasanya gagal. Ya. Nah, kebetulan Bu Mary menyampaikan itu, saya langsung ingin mengingatkan. Mulai sekarang dan seterusnya, kita harus menggunakan kata lakukan. Saya akan lakukan. Jangan mengatakan, saya coba. Ya, saya akan lakukan. Berapa yang kita bisa lakukan? Sedemikian yang kita lakukan. Yang penting Bapak Ibu, jangan coba-coba. Apalagi buat anak, jangan coba-coba. Kan begitu. Iklannya kan begitu. Ya, kata mencoba itu jadi bumerang. Siapapun kalau Anda leader ngomongnya begitu sama tim Anda, ya kamu coba aja dulu presentasi, coba aja dia tawarin, pasti gagal biasanya. Kamu lakukan deh, nanti hasilnya gimana, hubungi saya, nanti saya bantu. Biasanya alur rezekinya akan lebih lancar gitu. Dia lebih selaras. Kembali tadi saya sudah bahas panjang lebar di awal tentang keselarasan. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Coach, mau bertanya Coach. Silakan. Itu kan jurnalnya malam ini nanti dikirim, terus kita print. Nah, berarti ada 21 lembar. Ya. Kita print atau difotokopi boleh? Enggak Bu, udah boleh aja. Tapi kan nanti harinya Ibu nggak cocok Bu. Karena di jurnalnya sudah kami buat hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Kalau Ibu untuk hari 1 terus dia. Oh, sudah langsung untuk 21 hari ya, Coach? Ya, sudah ada dia hari 1, hari 2. Ibu tinggal, kalau misalnya pakai pad, notepad gitu ya, yang pakai ini bisa langsung diedit di situ aja, biar nggak ngeprint boleh. Nanti Anda screenshot kirim ke saya. Nah, kalau memang HP-nya nggak bisa untuk nulis, untuk edit, ya Anda harus print. Tapi kalau memang bisa edit di HP-nya, ya monggo dari HP aja langsung ditulisin. Nanti tinggal screenshot kasih ke saya. Gitu Terima ya. kasih. Siap. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Clear? Coach, Ya. Coach, kalau sekarang ini mau ngeprint, print-printnya sudah tutup. Bisa jadi besok baru di print sekitar jam 9-an gitu. Nah, gimana? Caranya begini Bu Ismi. Ibu besok ngeprint, yang penting Ibu catat dulu. Paginya Ibu pakai 3 detik nggak? Kalau udah pakai Ibu catat. Terus berdoanya catat. Baca inspirasi, bersyukur, catat-catat. Nanti Ibu pindahin aja setelah di print. Tinggal dicentang-centang gitu. Yang penting Ibu punya catatan. Siap. Terima kasih. Gampang. Oke? Ada yang lain? Coach mau bertanya, Coach. Ya. Iya. Nanti kalau sudah diprintkan 1 hari itu, nanti langsung kita foto, dikasihkan Coach Wira gitu. Ya, di grupnya Bu, di posting. Oh iya. Ada di sana. Sehingga kita sama-sama bisa lihat. Nah, tujuannya kan gitu, sama-sama jadi lihat, jadi lebih semangat.
dan kita bisa terinspirasi dari teman kita. Oke, siap Coach Wira, terima kasih. Oke. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu, teman-teman, ada yang mau nyusul di program ini, monggo dipersilakan. Nah, tinggal nanti dia selesainya lebih lama dari Bapak Ibu, kayak gitu. Misalnya dia besok mulai ikut, dia akan mulainya di hari kedua. Sehingga dia akan selesainya juga nambah, bukan 21 hari, tapi nambah sesuai dengan kapan dia masuk, seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ibu Mufdalifah bilang nyontek gitu ya. Jadi pasti beda nanti, ya pasti beda setiap orang. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tadi lembarannya dari hari 1 sampai ke 21 hari itu berbeda-beda ya Coach ya? Lembarannya sama, pertanyaannya sama, cuma yang sudah kita susun. Ya, berbeda-beda setiap harinya ya Coach ya? Jadi mari kita bersungguh-sungguh untuk dalam diri kita, dan nanti kalau Bapak Ibu ada program-program diet, kita buat program. Karena saya pernah bilang ya di patroli saya itu, saya bisa terapi orang tanpa obat, tanpa diet, tanpa puasa, itu bisa turun juga dari 125 jadi 90 kg, itu sangat fantastis dalam 3 bulan. Itu kami punya metode yang sangat simpel, ada yang namanya 5 golden rule di dalam pelangsingan. Nah, itu saya buat 2012 sampai 2014 Bapak Ibu. Karena training saya semakin banyak di Indonesia, jadi saya nggak bisa lagi melakukan program itu. Padahal itu banyak sekali ibu-ibu yang tertarik. Dan mereka nggak percaya kalau ada program diet, itu tanpa diet, tanpa puasa, makan yang Anda suka, tetap langsing. Nah, itu kan banyak diminati. Ya, nanti kita belajar bersama-sama lagi, apalagi Bapak Ibu punya produk yang bagus. Oke, ini ada pertanyaan, gimana cara ajak orang lain supaya mau ikutan? Ikutan yang mana Bu Wiwi ya? Mau ikutan yang 21 hari atau yang lainnya? 21 hari, ikutan ini 21 hari. Oke. Jadi Bu Wiwi, kita harus menyebutkan manfaatnya aja, karena orang kan kalau berubah itu susah. Jadi bilang, kamu ingin berubah, tapi susah kan? Kenapa nggak ikut program seperti ini? Kita sengaja menggunakan kalimat negatif. Kenapa nggak ikut program 21 hari? Supaya sama-sama dikontrol. Karena kalau kita mau berubah sendiri, biasanya tidak disiplin, tidak komitmen. Sering molor-molor, kita nipu diri sendiri. Nah, 21 hari ini kita akan sama-sama menjaga konsistensi kita. Seperti itu, Bu Uli ya. Okay, thank you. Ya, Bu, terima kasih. Ini Bu, siapa nih? Bu Mufdalifah. Saya gagal fokus pada kaleng-sik kokomin sebelahnya Coach Wira. Ibu, itu namanya teknik soft selling. Saya memang sengaja pasang, pasti orang akan melihat. Itu namanya soft selling. Beda kalau kaleng ini saya taruh di sini. Itu orang kelihatan saya jualan. Ya, Bapak Ibu, orang sudah tahu. Tapi soft selling taruh aja di sini. Jadi kan orang di belakang kita pasti dilihat. Jadi ada apanya ya? Nah, ini berarti saya sudah closingin Bu Mufdalifah. Menjual tanpa harus jualan. Itu kaleng apa ya? Nanti saya cat lah Bu ya. Seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi bisa di-copy. Kalau Anda mau, misalnya Anda ada di pantai di suatu tempat, jangan langsung taruh produk Anda di depan. Kalau perlu agak jauh dikit, atau ngambil sesuatu, muncul produk Anda, itu akan sekilas saja, itu akan jauh lebih baik dibandingkan Anda ngomong 1 jam produk Anda. Itu orang akan beda asumsinya. Teknik soft selling. Bisa, silakan dicontoh Bu Siti. Ya, kalau Anda mau suka live di FB, di sosmed, jangan taruh kalengnya di depan. Paling enggak di sinilah. Tapi pastikan ruangannya cuma ada Anda dan kaleng itu aja. Tapi Anda nggak ngomongin kalengnya, ngomongin yang lainnya. Dan orang akan berasumsi, ya,
Orang akan berasumsi, ibu ini jual Herbalife apa enggak ya? Dari tadi kok nggak ngomongin Herbalife? Karena kita ngomongin sesuatu hal yang berbeda, inspirasi hidup misalnya. Jadi lama-lama Anda bisa merekrut orang-orang yang kualitasnya bagus. Karena kebanyakan orang kan cerita. Nah, kalau misalnya contohnya kayak di sini ya, Bapak Ibu udah lihat, saya taruh kalengnya di sana. Setiap saya online, saya taruh misalnya kalengnya di sana, itu akan membuat mindset orang yang nonton saya itu kok ada Herbalife terus ya. Coach Wira ikut Herbalife kali ya. Dia akan kepo sendiri kayak gitu. Satu saat saya mau rekrut orang, dia pasti langsung daftar ke saya. Tapi setiap saya nampilin, saya nggak menjelaskan itu. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Kita mencari orang yang penasaran. Padahal konten video yang Bapak Ibu, live yang Bapak Ibu buat dulu lah, misalnya tentang inspirasi kehidupan, tentang relationship, tentang kebahagiaan hidup, ya. Dan dia pasti akan memilih, ini leader yang baik nih, saya mau ikut sama dia deh. Seperti itu kira-kira, ya. Jadi tekniknya harus halus, smart, dan bisa diterima banyak masyarakat. Baik, ada lagi? Sudah jam 9, wah ini panjang sekali kita ngomong dari jam 7. Terima kasih ya Bapak Ibu, selamat malam semua. Semoga apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu bisa berhasil lebih sukses lagi buat diri, keluarga, dan orang-orang yang Anda cintai. Dan yang paling penting bisa berbagi buat masyarakat lebih banyak. Di sini ada Pak Heri yang sudah banyak sekali membantu timnya. Karena tim yang banyak, keluarganya juga terbantu, masyarakat terbantu. Jadi kita hidup sekali di dunia tetapi bermanfaat buat banyak orang. Itu jauh lebih baik daripada kita tidak bermanfaat buat orang banyak meskipun banyak uang. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Undur pamit. Terima kasih Coach Wira. Mohon maaf jika mungkin terlalu panjang saya menjelaskan. Saya semangat biasanya kalau menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai jumpa nanti di Zoom kita di pertemuan kita di 21 hari. Terima kasih Coach Wira. Terima kasih Coach Wira. Terima kasih Coach Wira. Di komunitas Malang. Terima kasih. Pamit. Selamat malam semua. Sukses buat kita semua. Amin. Terima kasih. Tadi